مرحبا أهلا النوادي. Ada silsilah kitab sampai kepada seorang guru, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, mufti Kesultanan Ternate, memiliki guru bernama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang ada di kota Makkah. Nah, beliau ini pernah menceritakan tentang masalah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tua tinggal di Turki, negara Turki, di Istanbul. Karena matanya sudah kabur, termakan usia yang sudah tua, tapi senang membaca Al-Quran. Maka dia meminta anaknya membuat satu Al-Quran yang besar agar bisa membaca Al-Quran. Sang anak mencari tempat yang dimana bisa membuat Al-Quran dengan ukuran yang sangat besar. Akhirnya dapat itu Al-Quran yang besar. Ternyata tulis tangan. Ini bapak tua ini setiap hari ribuan kali salawat kepada Nabi. Sangat rindu kepada Nabi. Bahkan doanya itu minta agar wafat dekat dengan kuburannya Nabi. Itu doanya sehari-hari, kalau saya meninggal dunia, ya Allah, saya ingin meninggal dekat dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis mengatakan man istata'a ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa liman mata biha. Nabi katakan siapa yang bisa wafat di kota Madinah, pilih wafat di kota Madinah. Karena saya berikan syafaat khusus bagi orang yang wafat di kota Madinah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua ini dia berharap agar dia wafat di kota Madinah, dikuburkan di Baqi Gharqad. Nabi doakan itu kuburan, Allahumma gfir li ahli Baqi Gharqad, ya Allah ampunkanlah dosa seluruh penghuni kuburan Baqi Gharqad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca itu Al-Quran, habis baca Al-Quran doa, ya Allah saya dikuburkan, saya minta di samping kuburan Nabi Muhammad atau di dekat kuburan Nabi Muhammad. Akhirnya bapak ini meninggal dunia. Dikuburkanlah, ada wasiat dari bapak ini, saya dikuburkan dengan Al-Quran yang biasa saya baca. Ini kisah nyata saudara-saudara sekalian, kisah nyata. Maka dikuburkanlah sang bapak ini dengan Al-Quran yang biasa ia baca. Sang anak ikut menguburkan. Waktu berjalan, sang anak pergi umroh. Ini dikuburkan di Istanbul, di Turki. Pergi umroh atau ibadah haji. Saya lupa riwayatnya umroh atau ibadah haji. Yang pasti dia pergi ke Jazirah Arab, ke kota Makkah dan Madinah. Sang anak waktu pergi ke Masjidil Haram, kalau kita keluar ke Masjidil Haram itu kan ada banyak toko buku. Di zaman dulu juga seperti itu. Dia mampir di satu toko buku. Dia ambil satu Al-Quran yang besar. Diambil itu Al-Quran, dibuka, dia lihat ini Al-Quran tulisannya sama sebagaimana yang dia berikan kepada ayahnya di Turki. Dari awal sama. Tapi kan Al-Quran ini dikuburkan dengan bapaknya. Dia ragu nih, ini punya bapak saya atau bukan. Tapi dari tulisannya, kemudian lembaran-lembarannya ini persis seperti milik Al-Quran ayahnya beliau yang meninggal di Istanbul. Maka dia bertanya kepada penjual toko kitab tersebut, ini Al-Quran kau dapat di mana? Dia katakan saya dapat dari percetakan di kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Dicetak di sana. Ini tulisan tangan? Iya, kata toko buku, penjual toko buku, ini tulisan tangan. Maka sang anak ini pergi ke kota Madinah. Sudah dapat alamat di mana percetakan Al-Quran tersebut. Sampailah ke percetakan Al-Quran. Dia bertanya langsung kepada direktur yang punya perusahaan percetakan Al-Quran tersebut. Maka dijawab oleh direktur ini Al-Quran kami dapat beberapa tahun yang lalu. Dapat di mana? Jadi di kota Madinah ada beberapa tempat kuburan itu setiap tahunnya itu dibongkar untuk diganti tempat jenazah yang baru. Itu aturan di sana. Kalau kita di sini alhamdulillah terjaga. Ya, dan yang betul tidak boleh dibongkar itu kuburan. Makanya kuburan yang paling bagus itu tanah wakaf. Jangan pernah kita meninggal memberikan wasiat dikuburkan di rumah, jangan. Kenapa? Nanti waris jatuh, ada yang berkelahi, akhirnya kuburan kita dibongkar karena tanah pribadi. Suatu saat anak cucu kita ada yang butuh harta, akhirnya dijual sama orang itu rumah yang di situ ada kuburan kita. Akhirnya apa? Dibongkar juga itu kuburan kita. Maka kuburan yang paling baik tanah wakaf. Nah ini dia katakan, kau dapat Al-Quran di mana? Saya gali dengan beberapa orang, gali kuburan di kota Madinah.
tepatnya di Baki. Ada satu kuburan tidak punya nama. Kami gali, tahu-taunya di situ ada Al-Quran dan juga ada seorang bapak. Itu jenazahnya masih utuh. Ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan cirinya. Ini kayaknya orang Turki. Wajahnya mirip orang-orang Turki. Dia datang ke sana, dia lihat itu kuburan, dibongkar lagi itu kuburan. Ternyata yang dia lihat di kuburan itu ayahnya. Kuburannya pindah dari Istanbul, pindah ke kota Madinah. Itu bisa terjadi, saudara-saudara sekalian, jika Allah berkehendak. Karena tadi kekuatan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala gabulkan dia dikuburkan di dekat kuburan Nabi Muhammad SAW.